Kalau aku di sepak bola cewek ada Alex Morgan. Jago banget Iya. Amerika. Ya. Ya, kalau cowok ada Cristiano Ronaldo. Aduh, kenapa Cristiano Ronaldo? Sabar, Fans sebelah MU. saya belum ngomong. Aku udah pasti Messi dong. Hey, jadi seberangan dong. Kan kebanyakan kalau orang Indonesia tuh mainnya bawa bola sendiri gitu. Dribbling terus. Iya, ini kita lihat tim-tim Jepang tuh mainnya nggak ada yang dribble nggak ada. Jadi mereka mainnya lebih ke passing 1-2 gerak gitu. Jadi ya dari situ sih kita belajarnya. Kalau Ika lihatnya siapa sih dari negara-negara Asia Tenggara tuh yang mungkin kita paling bisa kejar gitu sedikit? Untuk Di atas. sekarang sih Thailand, Filipina. Thailand, Filipina bisa, yakin? Bisa samain. Bisa. Kalau Kenapa kalau kita latihan lebih keras lagi, lebih kompak lagi, bisa. Halo sahabat Kompas.com, Sporty balik lagi Sporty Talks. Kali ini kemarin baru saja Timnas Putri Indonesia mengangkat trofi internasional pertama setelah mengalahkan Kamboja di Piala AFF Wanita 2024 pada Kamis 5 Desember 2024. Keberhasilan ini menjadi bukti keteguhan hati dan semangat juang para pemain Garuda Pertiwi yang memperkuat tim nasional tanpa adanya kompetisi liga yang bergulir dalam negeri. Tantangan lebih besar akan menanti di Asian Championship 2025 di mana negara-negara terkuat Asia Tenggara akan berpartisipasi. Nah, sahabat Kompas.com hadir bersama kita pada Sporty Talks edisi kali ini adalah dua pemain pilar merah putih di turnamen tersebut. Kapten tim Syafira Ika dan penyerang Seva Imut. Halo ladies, apa kabar? Pertama apa kabar? Selamat atas keberhasilannya, luar biasa sekali kemarin penampilannya luar biasa. Gimana setelah memenang trofi balik ini? Apa kabar kalian? Kabarnya baik karena udah juara ya. Yang pasti senang dan bangga sih bisa menjadi bagian dari sejarah. Yang pasti senang juga dan terima kasih juga kepada keluarga, teman-teman satu tim, official coaches, dan seluruh warga Indonesia yang sudah mendoakan dan mendukung kita semua. Oke, kalau kita ngomongin sedikit ya sebelum turnamen ya, mungkin Seva juga. Kan ada beberapa challenges ya, terutama dalam laga persahabatan, mungkin hasilnya kurang maksimal. Terus kemudian ada pembelajaran yang baik juga melawan Belanda. Itu sebelum jelang turnamen itu seperti apa sih kondisi tim mungkin, Kak Seva? Kalau ditanya kondisi tim ya yang pasti udah 100% siap dan yakin bisa juara di AFF kemarin. Karena ya kita udah lama kan kumpul bareng dari 2 bulan yang lalu kita TC di Jepang dan Belanda. Dan itu ya mental kita tuh di situ juga udah 100% siap dan yakin banget. Oke, terus dalam perjalanan turnamen nih, Kak, kan awal kan emang sempat ditahan ya sama Kamboja. Terus habis itu perlu gol Claudia menit 79 ya kalau nggak salah untuk menang lawan Malaysia. Tapi kemudian grafiknya naik hingga di final pun penampilan kalian luar biasa. Itu perjalanan sepanjang turnamen itu di dalam tim seperti apa sih? Kondisi di dalam tim yang pasti mungkin di match pertama kita masih sebagian dari teman-teman ada yang nervous, mungkin kurang nyaman di game pertama mereka karena kan ada sebagian yang baru masuk timnas dan kita juga rata-rata pemainnya U20. Jadi kayak ya mungkin mental anak-anak diuji di situ dan kita juga sering ngobrol dan komunikasi satu sama lain agar terbentuknya kerja sama tim yang bagus dan bisa jadi juara, dan ternyata itu berhasil. Nah ini kan dinamika tim menarik ya, ada teman-teman Ika yang benar-benar sangat muda sekali ya, masih usia remaja, dan juga ada beberapa pemain senior lain. Sebagai kapten di tim tuh seperti apa sih Kak, tugas kamu? Apakah kamu ngerasa lebih sulit? Apakah mungkin lebih mudah berbicara kepada yang lebih muda? Kalau ke anak-anak sih lebih nyaman-nyaman aja sih ngobrolnya karena kan kebanyakan masih di bawah aku juga, dan aku juga masih nggak yang tua-tua banget ya. Tapi ada emang senior aku yang udah usia 27 tahun. Jadi kayak untungnya beliau juga masih diajak ngobrol enak dan kita juga masih bisa komunikasi dengan baik juga untuk kepentingan tim. Oke, Seva, kamu bermain menyerang leluasa banget kelihatannya tuh di TV. Keren banget beberapa assist yang kamu buat. Gimana sih sebenarnya kalau di level kemarin, turnamen kemarin? Ya sebenarnya nggak mudah ya, nggak mudah dan nggak susah juga karena kan
pas final kemarin kita sebelumnya udah pernah ketemu Kamboja, Iya. jadi ya kita udah tahu, Udah tahu ya. pemain-pemainnya, gambaran pemain-pemainnya mereka kayak gimana. Jadi ya kemarin pas yang asis itu kebetulan kayak sebelum menerima bola aku udah mikir kayaknya aku mau coba untuk lewatin satu pemain ini Oke. deh, terus mau aku cut back. Hmm. Soalnya kan yang gol pertama tuh hampir sama kayak gitu juga. Lewatin terus cutback. Ya aku kepikiran buat lakuin itu ya ternyata ngebuahin hasil Eksekusinya juga. ya. Iya. Eksekusinya luar biasa. Nah, tapi kan nanti di Asian Championship kan tantangannya juga ya menghadapi Vietnam yang sekarang rank 37 di dunia. Ada Filipina juga rank 39. Dua-duanya turun di Piala Dunia ya. Kemarin kebetulan saya juga nonton Piala Dunia Wanita kemarin dan begitu lihat Filipina bisa ngalahin Selandia Baru tuh wow banget gitu. Levelnya emang tinggi banget gitu dan belum lagi ada Thailand juga rank 47. Nah, mungkin nanti menjelang turnamen gitu kayak gimana sih Kak, apa yang harus dipersiapin lebih dan mungkin apa yang kalian lihat dari lawan-lawan? Ya mungkin PSSI pasti bakal mempersiapkan kita lebih matang ya dengan tes jangka panjang. Dan setelah melihat di Thailand, Vietnam dan Filipina sudah pernah masuk Piala Dunia ya. Kita juga udah pernah lawan timnas Belanda, so why not? Jadi kayak kita udah pernah lawan King-nya juga, jadi kayak ya mental kita udah cukup diuji ya. Semoga kita bisa terus berkembang lebih bagus lagi sih. Gimana Chef kalau menghadapi pertahanan tim kayak Filipina yang banyak juga ya pemain berdarah keturunannya mereka ya? Iya. Ya kalau aku sih maunya kayak kemarin lagi ya kita TC jangka panjang lagi ya. Bisa dicoba lagi di Jepang karena kan tim liganya mereka tuh cukup kuat juga kan. Jadi ya semoga aja Coach Mochi dan orang PSSI bisa agendain lagi TC di Jepang. Apa sih hal yang paling kamu menurut kamu sangat paling membantu kamu ketika TC di Jepang? Mungkin di dalam lapangan ya, cara bermainnya tuh kayak kita jadinya kayak berubah banget. Yang tadinya kita main gak simpel, maunya kan kebanyakan kalau orang Indonesia tuh mainnya bawa bola sendiri gitu. Dribbling terus. Ya, ini kita lihat tim-tim Jepang tuh mainnya nggak ada yang dribble nggak ada. Jadi mereka mainnya lebih ke passing 1-2 gerak gitu. Jadi ya dari situ sih kita belajarnya. Kalau di luar lapangan dan lain-lain, apakah TC kayak gitu tuh benar-benar membantu kamu Kak? Iya, apalagi di Jepang ya, disiplinnya sangat bagus juga. Di luar lapangan mereka ramah dan jiwa nasionalismenya tinggi, disiplin. Itu sih yang bikin aku kayak takjub juga. Oke, nah kan tadi mau membicarakan kesuksesan timnas pastinya tidak gampang dan ini kan buah dari perjalanan karir kalian ya, perjalanan kalian sejauh ini. Tapi kalau kita pingin mundur dikit gitu, saya pingin tahu sih sebenarnya inspirasi sama role model dari masing-masing kalian hingga menjadi pemain sepak bola seperti sekarang. Kalau aku di sepak bola cewek ada Alex Morgan. Jago banget Amerika. Ya, kalau cowok ada Cristiano Ronaldo. Aduh, kenapa Cristiano Ronaldo? Sabar, sebelah saya belum ngomong. Aku udah pasti Messi dong. Jadi seberangan dong. Iya. Kenapa? Mungkin salah satu dulu deh. Mungkin kenapa kamu Chef sukanya Messi? Ya Messi ya bisa dibilang kan dia juga pekerja keras ya. Dia mulai ikut Piala Dunia tuh dari umur berapa dan nggak pernah bisa juara. Akhirnya kemarin dia di umur dia yang udah segitu aja, ternyata dia bisa ngebuktiin kalau dia bisa ambil juara dunia itu. Perjuangannya ya sampai ke situ. Tapi Ronaldo belum juga juara dunia gimana? Aduh. Alex Morgan. Alex Morgan ya. Kalau dari situ Alex Morgan ya. Oh, jadi kamu kalau bisa nebak nih, pasti tim kamu MU, bukan? Bukan. Apa dong? Kalau fans Real Madrid. Oh, Real Madrid. Oke, cool. Kalau aku Liverpool sih. Oh, Liverpool. Karena ada Salah kan di situ. Oh, mau Salah. Dia kan agamanya tetap dilakuin kan. Tetap dilakuin ya, walaupun di sana penyerang yang sangat bagus juga. Apa kamu ngelihat ada beberapa permainan Salah yang kamu coba ikutin di lapangan? Mungkin dari kepintaran dia sih. Dari timing dia waktu kayak crossing bola terus dribble bola, dari situnya sih.
Oke, nah kan kalian nih suka ya nonton pertandingan-pertandingan tim luar gitu ya, latihan juga, pasti kan juga beberapa waktu lalu juga masih belajar dan lain-lain. Tuh kalian menyimbangkan waktu antara kegiatan-kegiatan sepak bola dan kegiatan kehidupan pribadi itu kayak gimana sih Kak? Mengesampingkan kegiatan yang lain, sepak bola nomor 1. Oke, sepak bola nomor 1. Pokoknya mindsetnya itu ya, sepak bola selalu nomor 1. Iya Terus, sih. Ya mungkin ya kuliah ya juga Mm. penting kan, itu sih. mm-mm. Kuliah. Cuman kalau misalnya ada hari libur ya sempetin refreshing biar nggak terlalu jenuh sama main bola gitu sih. Oke, kalau kamu gimana? Kalau aku kebetulan kegiatannya cuma ya main bola. Main bola dong kegiatannya. Kegiatan Mau ngapa-ngapain main nonton bola. bola, Iya, main paling bola. nonton bola gitu. Pokoknya 2 itu Iya. aja ya. Itu yang jadi prioritas ya. Akhirnya bisa ya mencapai titik ini dan luar biasa. Tapi kan tidak, maksudnya kita pasti tahu tidak mudah ya menjadi pesepak bola Ya. putri di sini. Liga juga baru bergulir semusim, terus habis itu udah belum jalan lagi, kabarnya 2026 ya. Tapi pernah nggak sih kalian menghadapi stereotipe atau stigma gitu terkait women in sports, dan kalau pernah bagaimana sih cara masing-masing menghadapinya? Lebih ke itu tergantung lingkungan yang support kita ya. Kebetulan Ya. keluarga aku sangat suportif juga, jadi kayak selalu ngasih tahu it's okay, nggak usah dengerin orang lain, yang penting kamu percaya sama dirimu sendiri bahwa kamu bisa, dan kita loh di sini dukung kalian juga. Dan ternyata dengan dukungan mereka dan support mereka yang sangat luar biasa, aku bisa sampai sekarang seperti ini. Kalau Seva ada pengalaman? Kalau aku lebih ke nggak dengerin ya, karena Oke. kan ya mereka siapa? Iya, Mereka siapa? benar, betul. Kamu siapa imut ya? Siapa? Kamu tapi udah famous dong sekarang ya. Jadi semua orang udah tahu kalau Jadi ditanya semua orang itu. udah tahu. Udah pada diajak foto ya. Mm-mm. Oke, jadi memang timnas ya perjalanan masih panjang ya Kak Iya. ya. Kita tahu umur pemain-pemain juga masih banyak. Tapi mungkin cerita sedikit mungkin tentang pemain-pemain kayak Sydney, kayak Katarina gitu, pemain yang datang baru itu bagaimana sih mereka di dalam tim bernyatunya? She's funny. Yang mana nih? Dua-duanya iya. konyol sih. Konyol. Tapi kayak pas udah di lapangan mereka garang banget, mereka Hmm. profesional, mereka jago. Apa yang mereka ngasih lebih ke tim ini dari sebelumnya? Ya pasti kemampuan bermain bola mereka yang mereka kasih lebih untuk timnas Indonesia patut diacungi jempol, dan nggak mau kalah juga sih mereka. Kalau menurut siapa gimana kehadiran Kalau mereka? menurut aku mereka tuh apa ya, pekerja keras. Oke. Mereka tuh mau ngebuktiin kalau mereka bisa. Bisa. Terus juga kemarin kan kamarnya deketan ya. Sering digangguin ya, Iya, digangguin jadi ya. Mereka sering masuk Sering ke main kamar gitu. gitu. Tapi kayak aku sama teman sekamar aku tidur, mereka enggak, mereka ngerjain tugas. Oh, Mereka iya? sekolah. Oh, Iya. karena mereka masih Dari sekolah. siang sampai Malam. malam mereka Oh. ngerjain tugas. Hmm. Tapi pas balik ke lapangan ya mereka bisa fokus ke lapangan latihan. lagi. Oke, itu suatu hal yang luar biasa ya. Maksudnya Iya. mereka away bersama timnas, terus mereka cerita ini harus ngerjain nih PR, ditungguin guru gitu. Iya, ya. mereka Iya. harus Zoom meeting gitu, harus sekolah gitu-gitu. Dan udah gitu bagi mereka ada perbedaan waktu juga Iya, ya. itu perbedaan Jadi waktunya. Pas malam di Pas kita. malam banget jam 12 itu Kita mereka mereka sekolah masih pagi. masih meeting sekolah Oh, gitu. Wah, ini yang perjuangan ya, sahabat kompas.com yang mungkin nggak kelihatan dari luar ya. Iya. Ini hal-hal yang sangat apa ya, bagi mereka juga tidak hanya sepak bola, tapi bagaimana tetap meneruskan pendidikan dan lain-lain yang tentunya sangat penting juga. Tapi kalau kita bicara soal kayak di timnas dan persaingan di regional, mungkinkah kalau Ika lihatnya siapa sih dari negara-negara Asia Tenggara itu yang mungkin kita paling bisa kejar gitu sedikit? Untuk atas. sekarang sih Mm-mm. Thailand, Filipina. Thailand, Filipina bisa, yakin? Bisa samain. Bisa. Kalau Kenapa kalau kita latihan lebih keras lagi, lebih kompak lagi, bisa. Bisa ya, walaupun Soalnya waktu terakhir saya di senior 2019 itu bahkan kita bisa menang lawan Filipina loh. Masa kita sampai kalah sejauh itu? Harus buktiin kalau bisa lebih lagi dari yang tahun 2019 itu bisa menang 4-0 bahkan lawan Filipina. AFF senior. Oke, AFF senior ya, waktu itu bisa menang ya. Kalau menurut kamu, Chef, Kalau dari aku negara-negara lain? kan kemarin Singapura, Kamboja, Malaysia udah. Itu udah lewat lah ya, udah benar-benar Kayaknya Thailand sih kita bisa kejar. Thailand.
Thailand. Apakah kalian sering ngobrol-ngobrol gitu dengan pemain-pemain dari regional gitu? Kayak gimana sih liga kalian di sana? Pernah nggak kayak gitu? Pemain Sama Thailand. Thailand Oh, atau enggak pernah Filipina gitu. gitu, Pernah, Vietnam? pernah. Kalau Mereka jalan event Singapura, Mm-mm. Timur Leste pun punya Liga 1, Liga 2. Terus Kamboja punya 3 liga, Liga Mahasiswa, Liga 1, Liga 2. Iya, jadi Kita doang yang enggak. di antara di antara regional Iya, ini memang kita yang masih harus mengejar itu ya, ketertinggalan ya. Nah, tapi di tengah-tengah itu kan Coach Mochi bisa ya, maksudnya menemukan bakat-bakat yang ada di Indonesia, bakat yang dari teman-teman dari diaspora dan juga yang belusukan lah mencari pemain-pemain terbaik. Nah, kalian sendiri berlatih di bawah Coach Mochi, gimana sih? Mungkin ada nasihat apa gitu yang Coach Mochi paling yang sampaikan dan kalian paling ingat gitu, Kak? Coach Mochi sih orangnya tegas banget ya kalau di lapangan, tapi kalau di luar lapangan dia ramah banget sama Oh ya, kita. beda banget ya Iya, gitu beda ya? banget. Oke. Lucu banget. Jadi kita tuh di luar lapangan sering kayak ngadain meeting kan. Sehari itu ada sekali meeting dan dia selalu cerita tentang kehidupannya dia, ups and downs kayak gitu. Jadi kita kan mungkin bagi beliau tuh kita masih kayak anak-anaknya beliau atau bahkan cucunya beliau Iya. gitu kan. Jadi makanya dia sering ngasih petuah kehidupan gitu. Jadi kayak Oh, iya. jangan kayak gini ya, gini gitu sih. Oke. Iya, Chef, dia Coach Mochi ya pasti udah pada tahu ya mungkin, tapi buat sahabat kompas.com mungkin belum sepenuhnya tahu ya, tapi Coach Mochi adalah bagian dari tim yang menjadi runners up di Olimpiade 2012 dan juga menjadi bagian tim yang bisa menjuarai Piala Dunia Putri 2011. Nah, gimana Chef kalau menurut kamu Coach Mochi? Atau ada nasihat apa gitu yang paling kamu ingat soal dia? Mungkin kalau aku kayak waktu tiap latihan ya, kita kan kalau latihan tuh capek semua kan badan gitu, jadi muka kita tuh kayak nggak ada semangatnya. Gak ada senyum, gak ada Nah, senyum. terus ya? translatornya tuh selalu bilang, ini Coach Mochi maunya kalian tuh senyum, Senyum. bahagia, senang. Iya. Jadi kita tiap mau nendang bola tuh harus Senyum. harus kayak gitu. Harus kayak Iya. menikmati Kayak gitu, harus gitu. dinikmati Maksudnya latihan kan tuh. kita latihan tuh bener-bener nggak ada istirahat sama sekali, nggak ada hari rest gitu. Iya, Tiap jarang hari. banget ada Abis rest day. hari ini main, besok Besok latihan. latihan. Oh, nggak kasih Padahal recovery, enggak. nggak ada Padahal recovery. kita mikirnya kayak, "Wih, Wah, udah kita menang udah nih." menang nih, kita Udah libur menang. nih, ternyata enggak. Masih latihan besok paginya. Nah, dari situ kalian belajar sesuatu yang wah ternyata ini loh yang diperlukan untuk Iya. sukses gitu nggak sih? Iya, betul kayak Iya, gitu sih. kayak kalau main bola sambil ketawa senyum ya jadinya kita enjoy. Iya, jadinya Kita enjoy. bisa Iya. nikmatin permainan kita. Betul. Oke, karena kalau dari luar emang kelihatannya Coach Mochi bukannya serius Iya, ya. kalau di lapangan. settingannya udah beda kali Iya. ya. Dan dia sering bikin itu ya pertemuan-pertemuan kayak gitu Iya, ya dalam Meeting. meeting ya. Kalau kita kan tahu ya kalau dari luar kan kemarin juga sempat ada beberapa fotonya yang viral itu Coach Mochi ada Bawa terjemahan nyanyi Indonesia Raya. Itu buat kalian sebagai pemain bagaimana sih melihat pelatih kok wah dedikasinya tinggi nih buat Indonesia, kita juga harus pun memberikan lebih dong. Salut sih sama perjuangan beliau. Beliau benar-benar sampai dengan bangganya menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat. Jadi saya sebagai warga Indonesia cukup bangga dengan apa yang dilakukan beliau dan semoga kita bisa memberikan terbaik seperti beliau. Wih, terbaik, amin ya. Itu memang luar biasa sekali karena ya kita tahu kan jadi pelatih tidak mudah ya dengan Iya, betul. kondisi menerjemahkan instruksi di lapangan terutama ya, apalagi untuk tim yang jarang berkumpul juga ya. Kalau misalnya kalau lagi nggak main kayak gini kan juga kalian agenda berikutnya apa ya? Kita tinggal menunggu panggilan tes berikutnya aja Oh, sih. tes berikutnya. Iya. Oke. Kalau Piala Pertiwi itu part of Iya, bagian persiapan. itu kalau Piala Pertiwi kan turnamen ya, Iya, turnamen turnamen. sementara kayak misalnya kalau cowok tuh kayak Piala Presiden mungkin ya. Oke. Piala Pertiwi itu. Jadi mungkin beberapa tim ada dari pemain-pemain timnas yang ikut dari beberapa tim yang berbeda gitu sih. Oke. Kalau Seva sama. Sama sih aku juga. Mm-mm. Besok ini kebetulan aku ikut. Nah ya biar jaga kondisi lah Iya. istilahnya.
Oke. Nah, kalau Asian Championship itu terakhir aku lihat belum ada tanggalnya. Apa udah ada tanggalnya? Tahun depan sih Iya, 2025, tapi 2025, belum tahu. Kayaknya April ke belakang sih kayaknya. Oke, nah mungkin buat Safira juga, buat Ika juga, aku pengen tahu signifikansi nomor 13 apa ya? Kamu kan selalu pakai nomor 13 ya? Oh, iya itu tadi aku kan ngefans banget sama Alex Morgan. Dan Oh, enggak oke. sih, enggak di selain hal itu juga aku pengen kayak kayak di Indonesia tuh kayak tabu banget gitu nomor 13. Aku nggak tahu ya kenapa. Kayak orang-orang selalu bilang angka 13 itu angka sial ya gitu. Nah, terus habis itu kayak kayak aku kayak bilang ke mama, boleh nggak sih aku pakai angka ini? Ya terserah kamu, yang penting kamu nyaman gitu kan. Oh, Terus itu habisnya nanya dulu ke orang iya tua nanya ya? dulu ke mama. Takutnya kan mama nggak enak atau kayak gimana. Terus habis itu karena kan waktu itu dipakai di timnas juga kan, makanya aku nanya. Terus dia bilang, ya udah kamu buktiin lah ke orang-orang kalau kamu pakai 13 tuh kamu bisa, nama kamu bisa besar, nama kamu bisa sukses kayak gitu sih. Oh, oke, menarik nih, baru tahu Iya. nih ternyata perlu izin dulu ya Iya. sebenarnya untuk nomor yang memang nggak lazim ya sebenarnya Iya. ya untuk back. Oke, nice. Kalau Seva nomor 10 karena Messi. Ya. Nggak tahu, kayak nggak harus 10 sih sebenarnya, tapi Mm. Harus. Harus, Ya, nggak harus tapi harus. kemarin pas di timnas pas udah ada Sydney itu rebutan sama dia. Oh, iya? gitu ya. Sydney kan sebenarnya maunya 10. Oh, ya? Oke, Ya. terus Ya terus kitman-nya bilang selagi ada Seva Imit kamu nggak bakal bisa dapet. Wih, keren, respect. Kirain ini dulu sweet sama Sydney, nggak bisa ya. Oh, keren. Oke deh. Kalau gitu mungkin ya pertanyaan terakhir mungkin ya, apa harapannya untuk sepak bola putri di tanah air? Mungkin dari Seva dulu deh. Ya harapannya semoga timnas sepak bola putri ini selalu bisa konsisten, terus berkembang, terus juga lebih banyak lagi bibit-bibit wajah baru di sepak bola Indonesia. Kalau untuk aku sih semoga sepak bola wanita ini bisa terus maju dan menemukan banyak bibit baru, dan semoga cepat berjalan untuk liganya agar kita semua bisa terus berkarir dan maju lebih baik lagi untuk Indonesia. Amin. Terima kasih ya Terima waktunya ya kasih. Ika, Seva Terima ya. kasih. Begitulah sahabat kompas.com bincang-bincang kita bersama para pemenang Piala AFF Putri 2024 yang akan menghadapi tantangan berikut di ASEAN Championship 2025 nanti, menghadapi tim-tim terbaik di Asia Tenggara. Saya Firzi Idris dan dari Sporty Talks. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai kita bertemu di Sporty berikutnya.